Akhirnya kau kutemukan juga, Alang. Hari ini aku bertekad menuntut balas kematian ayahku. Rupanya kau masih penasaran, Limbong. Dendam keluarga Mandala tidak akan habis selama darah keturunan masih menetes ke bumi. Aku terpaksa membunuh ayahmu karena ayahmu tidak mau memberikan sebagian dari tanah kekuasaannya. Ya, karena ayahku tahu maksud buruk di balik kata-kata manismu. Cukup, Limbong. Aku tidak ada urusan dengan kau. Jangan coba mengelak, Alang. Ini hari terakhir buatmu, Alang. Tahan, Limbong. Bukan perbuatan seorang pendekar membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Terima kasih, Abang. Saya telah silap. Aku akan kembalikan tanah kekuasaan ayahmu. Ada hubungan apa kalian dengan orang ini? Kami bekerja dengan Datuk Alang. Kau siapa? Saya gundiknya. Gundiknya.
Ada berapa orang gundiknya? Ada 5, Datuk. Di mana yang lainnya? Ada di rumahnya masing-masing. Mereka datang kemari hanya kalau dipanggil oleh Datuk Alang. Hebat ya Datuk kamu. Aku mau mengobati. Kalian jangan ikut campur. Kau ke belakang. Jangan dulu banyak bergerak. Badanmu masih lemah. Kau siapa? Aku biasa dipanggil setan kuning. Rasanya mendiang guruku pernah menyebut namamu. Kalau tidak salah, kau tinggal di sekitar Sungai Mas. Tidak salah. Gurumu tentu Datuk Gading. Dari mana kau tahu? Dari benda yang kau pakai itu. Dulu, aku dan gurumu bersahabat. Tapi, jalan hidup kita berbeda. Kau beri saja aku uang dan perempuan. Aku mau menjadi tangan kananmu. Uang dan perempuan itu soal mudah. Asal kau bisa buktikan. Ilmu yang kau miliki benar-benar hebat. Nanti aku buktikan. Kalau kau ingin kebal, sabuk badak dan conde emas itu harus melekat dengan tubuhmu. Setan kuning. Kakak seperguruanku pasti tidak akan meminjamkan sabuk badaknya. Kau harus bisa membujuknya. Aku tidak yakin. Mendiang guru kami berpesan, sabuk badak dan conde emas tidak boleh dijadikan satu. Katanya bisa membawa bencana. Ia sangat patuh pada guru. Gurumu memang cerdik dan bijaksana, Alang. Ia tak mau salah seorang di antara kalian memiliki keduanya. Tapi kalau ingin mengalahkan Landai dan Limbong, kau tetap harus memiliki sabuk badak itu. Ada apa lari-lari gondang? Aku bawa berita penting. Apa Datuk Alang ada di dalam? Ada. Baru saja tiba. Bagus. Terima kasih. Betul dia sedang sakit. Betul, Datuk. Sakitnya parah dan sudah menaun. Sebagian anggota tubuhnya mulai lemah. Ini kesempatan yang paling baik. Sabuk badak itu akan menjadi milikku. Hati-hati, Datuk. Kabarnya ilmunya sangat tinggi. Soal itu aku yang lebih tahu dari kau. Aku adik seperguruannya. Taming, Gegala, kau ikut aku. Jangan lupa bawa racun katak. Baik, Datuk.
Kakang. Sudah lama kita tidak bertemu. Itulah Kakang. Sepertinya ada yang membisiki Kakang sedang sakit. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan Kakang. Kesibukan yang membuat saya tidak sempat mengunjungi Kakang. Tidak perlu minta maaf, Alang. Aku pun tidak ada waktu untuk mengunjungimu. Kian hari, sakitku bertambah parah. Saya bawa obat Kakang. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan sakitmu. Mana obatnya? Minumlah. Kau sungguh baik hati, Alang. Mundur! Jangan ikut campur. Ayah. Gegala, Taming, kemari. Iya, Datuk. Tangkap anak itu. Jangan sampai lolos.
Aku belum yakin sebelum membuktikan keampuhan dari sabuk ini. Apa kalian sudah siap? Siap, Datuk. Coba dulu ketajaman golok kalian. Baik. Bagus. Ayo kita mulai. Ingat, jangan ragu-ragu. Sekarang aku baru yakin ini memang sabuk badak asli. Datuk pasti tidak terkalahkan. Saya ada usul. Bagaimana kalau kita bunuh saja kepala-kepala kampung yang ada di sekitar desa kita? Setelah itu, mereka harus bayar upeti kepada Datuk. Kita akan bertambah kaya, Datuk. Usulmu bagus, Tami. Tapi caranya bodoh. Dengan cara yang seperti itu, rakyat akan membenci kita. Dan itu merugikan. Tapi kita harus mencari cara lain. Kita bunuh mereka, tapi rakyat harus simpatik pada kita. Sebentar. Anak siapa yang kau bawa itu, Buntat? Saya jumpai dia di jalan. Mudah-mudahan Datuk bisa menyembuhkan dia. Lukanya cukup parah. Untung anak ini tubuhnya kuat. Kalau tidak, dia sudah mati. Bawa dia ke rumah. Iya. Aduh, Bos. Coba aku lihat. Siapa orang ini, Kemang? Orang ini saya ketemukan dekat saluran air. Sedang berkumpul dengan penduduk desa. Kau pasti penduduk desa Tunggul Batu. Siapa yang menyuruhmu? Saya memang dari desa Tunggul Batu. Tapi kedatangan saya ke sana tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya numpang lewat. Pasti tidak mau ngaku. Aduh, ampun. Bawa orang itu kemari. Ampun, Datuk, ampun. Ampun, Datuk, ampun.
Taming, coba baca apa isinya. Abang Landai, apa yang abang khawatirkan selama ini menjadi kenyataan. Bodoh, baca yang keras. Baik, Datuk. Abang Landai, apa yang abang khawatirkan selama ini menjadi kenyataan. Alang telah berani menutup saluran air yang menuju ke desa. Kita harus segera bertindak. Dayu, cepat ambil golok, bawa kemari. Kemang, kau pergi ke Setan Kuning. Ceritakan apa yang sudah kau dengar. Katakan bahwa aku ke rumah Limbong. Baik, Datuk. Minggir. Minggir. Berhenti. Ada perlu apa Tuan datang kemari? Minggir kalian. Jangan sampai aku marah. Aku mau ketemu dengan ketua kampung. Utarakan dulu maksud Tuan. Baru kami antar. Dasar kepala batu. Ayo kemari. Pucuk dicinta ulam tiba, Alang. Kebetulan kau kemari. Tindakanmu menutup saluran air sudah keterlaluan, Alang. Apa salahnya, Limbong? Aku tidak mengganggu tanah kekuasaanmu. Kau memang licik, Alang. Aku tahu maksudmu. Kau tutup saluran air karena kau harap penduduk akan berontak karena kekeringan. Kemudian kau akan datang kepada mereka sebagai penyelamat. Aku tidak akan membiarkan tindakanmu, Alang. Kau tak kabur, Limbong. Kalau aku tidak mau membalas dendam karena kekalahanku, itu bukan berarti aku takut. Tapi karena aku merasa berhutang budi. Karena kau tidak membunuhku. Ayo sekarang kita bertempur. Kali ini kau tidak bisa mengalahkan aku, Limbong.
Siapa kau? Ada urusan apa mengacau di rumahku? Tak ada gunanya kau tahu siapa aku. Besar kepala. Jangan harap kau dapat keluar dari halaman ini. Kau atau aku yang besar kepala. Aku tidak akan keluar dari halaman ini. Hati-hati Tuan. Dia setan kuning dari Sungai Mas. Ilmunya sangat tinggi. Tahan! Setan kuning. Ini bagianku. Kedatanganmu tepat, Alang. Aku yakin kau bisa membunuhnya. Ternyata kau yang mendalangi kacauan ini. Kau benar-benar manusia yang tidak berbudi. Percuma saja aku menyelamatkanmu dari kematian, Alang. Aku masih ingat jasamu. Tetapi aku tidak bisa terima sikapmu. Mengapa kau bersatu dengan Limbong? Mengapa kau ikut campur urusanku? Aku dan Limbong selama ini tidak pernah ikut campur urusanmu. Kalau saja tindakanmu tidak merugikan orang banyak. Ingat itu, Alang. Aku bukan Alang yang dulu, Landai. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan aku. Cita-citaku tercapai. Sebentar lagi seluruh harta kekayaanmu akan jatuh ke tanganku. Ya, 29 30 31 32 33 stop. Bagus. Tambah lagi. Mulai lagi. Ayo. Terus. Ayo naik. Terus. 35 36 Bangun. Aku tahu kau pura-pura. 37 38 39 itu tuh 40
Ya, bagus. Naik lagi, ayo. Terus. Terus. Buntat, jangan biarkan Galak patah semangat. Kalau perlu, pukul dia. Oh, itu lebih baik tuh. Awas nanti kamu. Iya. Aduh. Awas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Semua ilmu yang kumiliki sudah kuturunkan. Seharusnya kau bisa menahan seranganku. Kau tahu apa sebabnya? Serangan Datuk sangat cepat. Saya tidak sempat mengelaknya. Salah besar. Bukan itu sebabnya. Dalam sebuah perkelahian, ada 3 pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini. Yang kedua, ini. Dan yang ketiga, baru ini. Maaf, saya kurang mengerti maksud Datuk. Pertama, gunakan pikiran. Yang kedua, gunakan rasa. Kuasai hawa nafsu. Dan yang terakhir, kekuatan. Mari kita buktikan. Maafkan saya, Datuk. Sekarang pusatkan perhatian pada 3 pokok tadi. Paham kau sekarang? Iya, Datuk.
Galak, aku kira hari ini saat yang paling tepat kita bicara dengan Datuk. Apa alasannya, Buntat? Aku lihat sakitnya sudah mulai sembuh. Badannya sudah tidak demam-demam lagi. Buntat, kau sajalah yang beritahu. Rasanya aku tak sampai hati. Terlalu banyak budi yang telah dia berikan. Kalau bicara tak sampai hati, apalagi aku dari kecil sampai tua besarnya di sini. Kalau begitu, biar aku saja yang pergi. Kau yang tinggal di sini. Temani Datuk. Mana boleh. Itu namanya bukan sahabat. Aku ingin ikut kau merantau. Aku ingin lihat dunia. Dan yang paling penting, aku ingin punya teman wanita. Paham? Kalau mau begitu, kau saja yang beritahu. Baiklah. Ayo. Tidak mau. Tadi katanya kau mau bilang. Itu kan tadi. Sekarang aku takut. Ayolah. Tidak mau. Kamu saja. Tak perlu bicara lagi, Buntat. Aku sudah tahu maksud kalian. Ingat pesanku. Ilmu-ilmu yang telah kuberikan, pergunakan untuk tujuan yang baik. Baik, Datuk. Jangan disalahgunakan. Iya, Iya, Datuk. Datuk. Buntat, kau juga boleh pergi. Sudah waktunya kau cari pengalaman yang lain. Sebenarnya saya Cukup, Buntat. Aku sudah paham maksud kalian. Jangan hiraukan aku. Aku sudah tua. Aku sudah cukup puas hidup di dunia ini. Disinilah tempat istirahatku yang terakhir. Galak. Sebenarnya tujuan kita ini tidak kemana. Naik gunung, turun gunung. Seolah-olah tak ada tujuan. Lalu kesudahan kita ini di mana? Sabar, Buntat. Kita berhenti. Kalau sabuk badak sudah kita temukan. Mudah-mudahan di tempat itu banyak gadisnya. Jadi aku suka. Tidak sia-sia aku mempelajari ilmu ini dengan tekun. Hampir mencapai puncak. Siapa? Mak Naning, Datuk. Masuk.
Maaf, Datuk, terlambat. Menunggu hujan reda. Tidak apa-apa. Ini gadis yang kau katakan itu. Betul, Datuk. Umurnya baru 16 tahun. Ia tinggal bersama saya. Ibunya sudah meninggal. Siapa namamu? Datuk tanya namamu. Nama saya Kenanga, Datuk. Kau mau jadi gundiku? Tentu mau, Datuk. Diam. Aku ingin dia yang bicara. Saya ikut kemauan Mak Naning, Datuk. Kenapa begitu? Saya percaya pilihan Mak Naning yang terbaik buat saya. Kau memang pintar, Kenanga. Mak Naning memang tidak salah pilih. Kau ikuti saja kemauanku. Kau pasti bisa hidup senang di sini. Malam ini kau jangan pulang. Tidur saja di sini temani aku. Bagus anakku. Sekarang coba pukulan pasir besi. Baik, Ayah. Alang, anak itu mempunyai bakat yang luar biasa. Yang mana ibunya? Dia anak dari salah seorang gundiku. Ibunya sudah mati kubunuh. Kau memang biadab, Alang. Aku juga bukan orang baik. Tapi aku belum pernah membunuh wanita yang sudah memberikan kenikmatan pada diriku. Sebetulnya aku tidak sampai hati membunuhnya. Kalau saja dia tidak main gila dengan anak buahku. Ayah, kalau tidak diperhatikan, aku mau pergi sajalah. Aku tidak mau latihan. Baru begitu saja marah. Ayah bukan tidak perhatikan. Ayah sedang menjelaskan tentang kau pada setan kuning. Dia berminat mau menurunkan ilmunya. Setan kuning, ayo. Bagus, bagus. Sudah berapa tahun kau pelajari jurus pasir besi? Hampir 2 tahun, Datuk. Boleh aku lihat? Baik. Salurkan tenaga intimu pada titik pusat. Baik, Ayah.
Kau harus belajar lebih giat lagi, anak muda. Tenaga intimu masih belum bisa keluar. Hah? Hah? Ilmu setan kuning jauh lebih tinggi dari ayah. Kau harus pandai-pandai memijuknya. Baik, Ayah. Bila perlu, gunakan bermacam-macam cara. Kau paham maksud ayah? Paham, Ayah. Andi, mau kemana? Aduh, dengan apa? Kerja aja lah. Ayo, mana? Tampilan Mau kau bawa kemana? Aja. Tidak usah kau takut. Busukan. Bangun. Bangun. Kali ini kau kuampuni. Jangan khawatir, ada abang. Bukan di situ, Bang. Hah? Yang mana? Yang mana? Atas dikit. Maaf ya. Sama buayanya. Maaf, aku tidak sengaja. Kok kena sedikit saja marah? Maling! Tangkap maling! Tangkap ayo! Kejar! Kepung! Tangkap maling! Maling! Lihat itu. Matanya buta. Telur kamu sisa 1. Terima kasih ya. Kalian pasti bukan penduduk kampung sini. Tunggu sebentar. Dari mana kamu tahu? Padahal kamu tak dapat melihat. Dari cara kamu menolong saya.
Di kampung ini tidak banyak laki-laki yang mau pedulikan saya. Kenapa kamu ambil? Galak, orangnya ada. Mari. Lalu mau apa? Kita masuklah. Kalau dia suka. Kalau tidak, diusirlah kita. Jangan takutlah. Alasan kita kuat. Mari. Ayo. Ayo. Mak Semah. Mak Naning tidak ada. Sedang ke rumah Datuk Alang. Maaf, kami bukan Mak Semah. Siapa kalian? Jangan takut. Kami tidak bermaksud jahat. Kami yang tadi menolong Nona di jalan. Oh, apa yang bisa saya bantu? Atau barangkali kalian lapar? Makanlah. Kebetulan masih ada nasi sisa semalam. Terima kasih. Kami datang kemari hanya untuk mengantarkan ini. Oh, terima kasih. Saya kira hilang. Inilah satu-satunya peninggalan ibu saya. Tunggu ya, saya simpan dulu. Tak baik engkau buat begitu. Kasihan. Aku juga menyesal. Tapi kalau aku tidak berbuat begitu, kita takkan kemari. Bang, tolong saya. Gantungan bajunya lepas. Kesempatan. Ayolah. Keluar! Jangan sampai cabur! Berani melawan kamu! Berani melawan! Mau bikin kacau kau! Apa salahmu? Masih juga merasa tidak bersalah, ha? Mau bikin kacau di rumah perempuan itu! Salah! Salah besar! Ayo, turun! Turun kamu! Ayo! Cepat turun kau! Turun! Bang, mereka tidak bersalah. Mau melawan kamu? Mau melawan kamu? Mau melawan? Duduk! Duduk! Kudal, bawa mereka ke sana. Baik, Bang. Berdiri, Ayo. cepat. Jalan. Ayo. Jalan. Ayo, jalan. Ayo. Tengkurat. Ayo. Galak, kenapa diam? Lawan saja. Jangan dulu.
Aku mau lihat siapa ketuanya. Kundal, ayam atau kambing yang mereka curi? Mereka bukan pencuri, Bang. Jadi apa kesalahannya? Mengapa mereka kau bawa kemari? Mereka kami temui di rumah si buta. Mungkin mereka sedang berzina. Itu juga termasuk pencurian. Mereka harus direjam. Sabar bang. Kalau berzina disamakan dengan pencurian, mana buktinya? Buktinya ada. Kalian ditemukan di rumah gadis itu. Pasti sedang berzina. Kalau tidak, buat apa kalian masuk rumah? Jelas, itu termasuk pencurian. Kalian telah memakai barang yang bukan milik kalian. Walau hanya sementara. Hukumnya, mesti direjam 100 kali sampai mati. Tapi kami tidak berzina. Kamu coba-coba melawannya. Ayo. Ada apa ribut-ribut? Sini. Mereka ditangkap sedang berada dalam rumah kenanga, Datuk. Saya yakin berzina. Apa yang kalian lakukan di rumah itu, anak muda? Kami hanya berbincang saja, Datuk. Tapi kalau itu dianggap bersalah, kami minta maaf. Kelihatannya kau jujur. Kau boleh pergi dari sini. Nading, buka ikatannya. Gondal, buka ikatan mereka. Nih barang-barangmu bajingan. Nih. Hanya satu pesanku. Jangan coba buat kekacauan di kampung ini. Baik, Datuk. Aduh, bangke kada, Sodot. Taming, mereka bukan orang sembarangan. Awasi terus. Baik, Datuk. Itu. Sini. Terima kasih. Aduh. Terkokok blok. Buta, kan sudah aku beritahu. Jangan buat kacau. Maaf Galak. Aku tidak suka pada sikap orang-orang itu. Aku juga tak suka. Tapi kita harus bisa menahan diri. Kalau tidak usah kita sia-sia. Apa kau yakin? Orang itu yang membunuh keluargamu? Belum begitu yakin. Tapi samar-samar aku masih bisa mengenali wajahnya. Walaupun sudah tua. Kalau begitu, sudah pasti dia. Ayo, kita kembali. Butat. Jangan dulu. Jangan sampai salah orang. Aku betul-betul ragu. Sikap orang itu baik. Tidak seperti yang ku kenal dulu. Itu biasa saja. Banyak orang jahat yang bersembunyi di balik sikap baiknya. Aku akan selidiki sendiri. Galak, makanlah dulu. Bangunlah. Nanti dulu, Buntat. Aku belum ada selera. Aku tahu. Kau pasti sedang jatuh cinta. Aku pun begitu. Kalau sedang jatuh cinta, jangankan makan, mandi pun malas. Hebat kau, Buntat. Ternyata kau lebih tahu dari aku dalam soal cinta. Oh, tentu. Aku kan lebih tua dari kau. Berarti aku lebih pengalaman dari kau.
Kalau begitu, kau tentu pernah jatuh cinta. Oh, pasti. Kalau bicara jatuh cinta, tidak bisa dihitung dengan jari. Banyak. Pernah punya kekasih? Belum. Jadi kau patah hati terus? Kalau begitu aku tak jadi minta tolong sama kau lah. Kenapa? Apa karena aku tidak pernah punya pacar, lalu aku tidak mengenal cinta, dan tidak tahu bagaimana caranya melayani perempuan? Iya. Belum tentu. Betul? Betul. Ayo, bilanglah, apa yang bisa aku bantu? Aku tahu, kau pasti sedang jatuh cinta dengan gadis itu. Betul, Buntat. Aku simpati padanya. Aku minta tolong kau. Berikan ini. Baru saja aku buat. Oh, kalau cuma mengantarkan ini, mudah. Jangan khawatir. Sekarang juga aku berangkat. Galak. Buntat. Jangan lupa katakan padanya. Itu sebagai bukti bahwa aku ada perhatian pada dia. Mak. Kenanga. Siapa? Buntat. Kenapa malam-malam kemari? Kalau Mak Naning tahu, saya kena marah. Maaf, Kenanga. Kalau tidak penting sekali, saya tidak berani datang malam-malam. Penting apa? Galak menyuruh saya memberikan sesuatu buatmu. Gelang itu dia buat sendiri. Sampaikan terima kasih saya. Balik! Ayo serahkan kambingnya. Ayo serahkan! Bandel! Kelewat! Mau ikut campur? Nih! Ampun. Ampun. Sudah berapa kali kau merampok penduduk di hutan ini? Baru kali ini. Bicara yang betul. Banyak kali. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada. Saya bekerja sendirian. Saya terpaksa merampok karena tidak punya pekerjaan lain, Datuk. Aku tidak tanya kau punya pekerjaan atau tidak. Aduh. Yang aku mau, mulai hari ini, aku tidak mau dengar lagi ada perampokan di hutan ini. Ya, baik. Kau boleh merampok di tempat lain. Pergi. Tebal senjata. Tak salah lagi. Pasti dia.
Hei, galak. Kau Butat. Kau mau bunuh aku ya? Maafkan aku, Butat. Aku pikir kau orang jahat. Aku bawa berita penting. Dugaanmu benar. Alang memang orang yang kita cari. Dari mana kau tahu? Tadi aku lihat, ternyata dia benar-benar kebal. Sekarang saatnya aku akan membalas kematian orang tuaku. Butat, aku pergi dulu. Jangan sekarang. Besok pagi saja. Ingat, kau tak akan berhasil kalau kau tak bisa menguasai nafsumu sendiri. Lawanmu sekarang bukan orang sembarangan. Aku tidak ada urusan dengan kau. Apa kau bilang? Tidak ada urusan. Semua yang lewat pintu ini harus berurusan denganku. Jadi kau ingin berurusan denganku? Seharusnya kau tahu kebiasaanku. Angkat tanganmu. Aku tidak suka kalau kau buka semua. Seleraku bisa hilang. Saya kira Datuk mau cepat-cepat. Tidak. Hari ini aku ingin menikmati suasana bersamamu. Datuk, di luar ada pengacau. Naning, kau mengganggu kenikmatanku. Urusan semacam itu tidak perlu kau lapor aku. Cari Nading dan Taming. Bunuh pengacau itu. Maaf, Datuk.
Nading dan Taming sedang berkelahi di luar. Sepertinya mereka bukan lawan dari pengacau itu. Datuk. Jangan-jangan ini condet emas. Naning, cepat ambil condet emas di dalam kamar. Baik, Datuk. Mak? Mak? Mak, bagaimana dengan pemuda itu? Tidak perlu kamu memikirkan dia, Kenanga. Kenanga, kamu tahu di mana Datuk Alam biasa menyimpan condet emas? Condet? Ada di bawah bantal, Mak. Kenapa menangis? Tak tahu, Mak. Mungkin saya cemas. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Kamu sudah cukup enak tinggal di sini. Apa maksudmu mengacau di kampung ini, anak muda? Kalau perlu uang bukan begitu caranya. Aku tidak mengacau. Dan aku tidak perlu uang, Alang. Aku hanya perlu kau. Aku akan menuntut balas kematian ayahku. Atas dasar apa kau menuduh aku yang membunuh ayahmu? Dari sabuk badak yang kau pakai itu. Kau lihat ini. Aku anaknya Wak Ponang yang hampir mati di tanganmu. Jadi kau pikir bisa mengalahkan aku? Kedatanganmu kemari hanya mengantarkan nyawa, anak muda. Aku tidak akan terkalahkan. Badanku kebal. Kau tidak akan menang selama sabuk badak dan condet emas masih melekat di tubuhku. Hit! Hit! Jangan keluar. Diam saja di situ. Baik, Mak.
Kali ini kau kuampuni. Cepat pergi dari sini sebelum pendirianku berubah. Aku bukan pengecut, Alang. Lebih baik aku mati di tanganmu. Aku tidak akan terkalahkan. Badanku kebal. Kenanga. Apa, Mak? Ayo kita pergi dari sini. Datuk Alang terluka. Hah? Saya bersyukur, Mak. Tidak sia-sia saya menelan conde itu. Apa? Ternyata kau tidak kebal, Alang. Huh? Ya!